antara ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh, semua dikaitkan dengan dalilnya mana. Nabi tidak pernah melakukan. Nah, Nabi tidak pernah melakukan dan sebagainya. Nah, yang kedua contohnya adalah biasanya menjelang Idul Fitri, mereka selalu bikin status di sosial media bilang begini: barang siapa yang zakat fitrahnya dengan uang, maka tidak akan diterima dan zakat fitrahnya batil. Ya, sering banyak status-status seperti itu. Nah, padahal ya Rasulullah SAW ketika menyuruh ya memerintahkan untuk zakat fitrah, itu apa sih tujuannya? Apa konstitusi syariahnya apa? Yaitu agar orang miskin bisa bahagia di hari raya. Maka makanan yang siap saji, yang siap dikonsumsi, siap dimakan itu adalah gandum dan kurma. Lalu kemudian zaman berubah, ya, zaman berubah, alat tukar semakin berkembang dan lain sebagainya. Lalu adalah namanya uang. Bahkan dalam Imam Syafi'i ya boleh dikiaskan, dikonversi dengan yang namanya beras. Karena apa? Karena beras adalah makanan pokok di setempat yang bisa juga dimakan. Nah, karena kelompok ini menolak kias, karena dianggap kias adalah sebagai aktivitas akal, maka mereka mengatakan tetap ya, kami ini takzimun nusus, kami ini menghormati daripada nas. Kalau Rasulullah perintahkan dengan kurma dan gandum, ya sudah itu saja. Atau menggunakan dengan dinar dan dirham. Nah, akhirnya ya mereka membagikannya ketika di malam takbiran. Ya, kemudian ada juga yang membagikan ketika menjelang sholat Idul Fitri, karena memang seperti itu ya bunyi nasnya. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah kemudian orang-orang fuqara wal masakin itu bisa lebaran ketika malam takbiran dia dikasih misalnya gandum atau kurma atau dikasih dengan beras? Saya nggak yakin orang-orang fuqara dan masakin itu bisa lebaran. Karena apa? Karena pasar sudah pada tutup. Nah, kemudian makanya ulama di mazhab Hanafiyah itu boleh menggunakan uang. Bahkan 1 minggu atau 3 hari sebelum lebaran kita bisa berikan uang tersebut, dan kemudian uang tersebut bisa digunakan untuk membeli, bisa jadi santan, ditukarkan dengan ayam, dibelikan daging, dibelikan lain sebagainya, sehingga mereka bisa menggunakan hari raya dan mereka bisa merasakan bahagia di hari raya. Dan itulah kemudian kenapa ya orang-orang tekstual itu sangat berbahaya. Ada lagi contoh yang ketiga adalah misalnya ada hadis yang mengatakan ma asfala minal ka'bain minal izari fafinnar. Siapa saja yang menjulurkan kain sarungnya atau celananya di bawah mata kaki, maka pelakunya ada di neraka. Hadis ini bersifat mutlak. Dari hadis ini banyak sekali di antara saudara-saudara kita yang kemudian menggunakan celana di atas mata kaki atau disebut dengan sebagai celana. Di dalam seorang ulama di Mesir ya, dalam disertasinya yang berjudul tentang judul kitabnya adalah Minhajul Imam Hajar Al-Asqalani fi Mukhtalafil Hadis, fi Ta'wil Mukhtalafil Hadis. Jadi manhaj Imam Ibnu Hajar Asqalani di dalam mentakwilkan hadis yang kelihatannya bertentangan. Pertama, hadis yang pertama menyebutkan secara mutlak, lalu hadis yang kedua menyebutkan ilatnya. Disebut dalam kaidah usul fiqh itu ada namanya ilat mansusah, bahwa ketidaksukaan, ketidaksesuaian itu adalah karena sombongnya, khuyalanya. Maka dalam manhaj Ibnu Hajar Asqalani, hadis yang mempunyai ilah ya, atau hadis yang tadi bersifat mutlak tadi itu harus diikutkan kepada hadis yang mempunyai ilah tersebut. Maka tidak mengapa bagi siapa saja yang kainnya kemudian tiba-tiba menjulur di bawah mata kaki, selama dia asalkan dia tidak berlaku bersifat sombong. Dan inilah persis apa yang dikatakan Abu Bakar kepada Rasulullah SAW yang mengatakan, ya Rasulullah, sungguhnya kainku ini suka turun sendiri di bawah mata kaki. Apa kata Rasulullah? Lasta mimman yasna'u khuyala. Engkau ya Abu Bakar bukan termasuk orang yang berbuat sombong.
Dan ini sesuai dengan semangat Al-Quran yang mengatakan wala tamshi fil ardi marha. Sesungguhnya janganlah engkau berjalan di muka bumi karena angkuh dan sombong. Dan Allah tidak menyukai orang yang berbuat sombong. Bayangkan kemudian orang terpaku pada satu dalil lalu menafikan dalil-dalil yang lain, ya, lalu menaikkan bendera loyalitas dan anti loyalitas wal baru kepada mukhalifnya, ya, seakan-akan kemudian orang yang di bawah mata kaki, ya, itu seakan-akan fafina karena terpaku kepada hadis yang mutlak tadi. Ahlun nar, ada neraka di bawah kain. Wah, ada ininya. Gara-gara kain gitu. Nah, ini kalau bukan ulama yang menjelaskan masalah ini, mensarah daripada bagaimana memahami hadis, bagaimana kita tekstualnya. Makanya kemudian apa yang dikatakan oleh Syekh Yusuf Qaradawi dalam bukunya, kitabnya yang berjudul Maqasidus Syariah atau Fiqhul Maqasid. Beliau pernah mengatakan bahwa biang daripada ekstremisme, radikalisme, terorisme itu adalah literasi beragama. Kenapa bisa demikian? Kelihatannya mereka pejuang sunnah, pejuang Islam, karena mereka menghilangkan ruh daripada substansi daripada syariat Islam itu sendiri, makanya mereka menjadi kaku. Makanya mereka dinamakan sebagai Madrasatul Az-Zahiri Al-Judud. Jadi madrasah Madad Az-Zahiri Al-Judud, ya, fenomena hari ini, ya, orang-orang Islam. Sehingga apa kata beliau? Terkadang Islam itu terzalimi oleh orang-orang soleh daripada musuh-musuh Islam itu sendiri. Saya ulangi lagi, terkadang Islam itu terzalimi oleh orang-orang soleh daripada musuh-musuh Islam itu sendiri. Makanya Gus Bah selalu bilang tragedinya orang-orang yang terlalu busuk dan serius. Kenapa? Karena dia takut, ya, karena sikap warok, kehati-hatian yang berlebihan itu menyebabkan dia jatuh kepada dosa besar. Anda tahu munculnya kelompok Rafidah, kelompok Syiah. Itu karena penduduk Kufah itu merasa bersalah ketika Sayyidina Husain terbunuh di padang Ka'bah, sehingga dia menghukumi dirinya. Makanya kemudian ada prosesi dalam peribadatan mereka melukai diri mereka. Kenapa? Ada perasaan bersalah. Demikian juga kelompok Khawarij yang terlalu nemen, terlalu serius dalam beragama. Dan kata Gus Bah, bagaimana tragedi orang-orang yang serius dalam beragama itu justru memunculkan kelompok-kelompok Rafidah Khawarij. Makanya beliau relax, ya, menawarkan beragama itu nggak usah terlalu serius. Nanti jadinya kayak saya, Pak. Jadi karena saya takut, wah, pemerintah ini nggak menegakkan hukum Islam dan syariat Islam, dan di Al-Quran mengatakan faman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Ya, orang kafir ini tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Ini sudah kafir. Pancasila. Iya. Ya, ini tangan-tangan kesetiaan kepada Pancasila itu adalah kekafiran. Jadi kita menganggap, ya, meyakini sebuah dosa yang sebetulnya bukan dosa. Itu makna pertama Khawarij itu. Maka mereka inilah yang kemudian, ya, banyak dikritik oleh banyak para ulama, ya, bagaimana metodologi dan kesalahan mereka di dalam beragama. Karena apa? Karena memang mereka takut khawatir, ya, kekhawatiran mereka, sikap warok mereka, kehati-hatian justru menyebabkan mereka jatuh kepada dosa yang lebih besar, yaitu mengkafirkan kaum muslimin. Inilah kemudian yang penting kita, ya, untuk mencari seorang guru yang bijak, yang baik, ya. Masalahnya di masyarakat kita, di masyarakat urban, terutama di perkotaan, Gus, ya, itu kebanyakan mereka ini ingin beragama secara simpel, ya. Tetapi, ya, ketika ada 1-2 orang yang kemudian bisa dalil, ya, bisa berdalil, lalu dikatakan ustaz, dikatakan sebagai ulama, padahal dia belum pernah mondok secara urut dan runut, Pak. Makanya kata Gus Bah selalu bilang, kadang orang ekstrim itu kepedean, orang alim kadang nggak percaya diri, Pak. Makanya kalau dihadapkan sebuah pertanyaan, orang-orang alim itu selalu mengatakan begini, aqwalu fihi, di dalamnya terdapat beberapa pendapat. Misalnya, Ustaz, hukumnya musik apa? Dulu kami itu
mengatakan musik haram. Rokok apa Ustaz? Rokok haram. Ada rokok lain juga. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Asapnya sih dari mana-mana. Nyabu dah Bapak. Jadi mereka terpaku kepada yang haram-haram. Maka dikatakan junuhun itaqadu ya iqwalu mutasyadidah. Ya orang mereka ini cenderung kalau mengambil pendapatnya keras-keras. Itu pendapat-pendapat yang kelihatannya itu ekstrim. Dan anak-anak muda ini kan suka yang namanya hukum tamayus, ingin tampil beda. Homo riasa, ingin aktualisasi diri, ingin tampil beda. Nah, masyarakat urban kita di perkotaan itu kadang begitu. Makanya kata Sufyan Ats-Tsauri, seorang tabi'in, ya, beliau mengatakan innamal ilma seorang tabi'in. Beliau mengatakan innamal ilma innana arustah minathiqah. Sesungguhnya ilmu di sisi kami yang banyak memberikan keringanan, memberikan rukhsah, memberikan dispensasi, memberikan maaf, itu minathiqah, berasal dari ulama-ulama yang terpercaya, yang alim, yang punya hikmah. Wa amma tasydid, adapun sikap-sikap ekstrim fayasidu kula, maka siapa juga bisa. Kadang orang untuk menjadi ekstrim nggak perlu pikir. Iya, dia nggak perlu berpikir keras. Makanya kata Musbah, orang ekstrim itu kepedean. Pokoknya wis mandi waktu asal jeplak. Tapi kalau orang alim dia hati-hati dia. Aqwalu fihi, ya, di dalamnya terdapat beberapa pendapat. Dia sebutin pendapat yang ekstrim, misalnya ulama-ulama Saudi tentang masalah rokok haram. Lalu pendapat yang memakruhkan, disebutin pendapat ini adalah pendapatnya imam ini. Lalu kemudian imam yang ulama yang membolehkan. Lalu dikatakan darus tu hada, yang saya pelajari, atau arayu kada, atau altumu kada ini. Jadi dia komparasi dulu beberapa dalil, lalu dia mentangki dari beberapa pendapat dalil mana yang mendekati sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat itu. Lalu dia tutup lagi dengan wallahu a'lam. Kenapa ditutup dengan wallahu a'lam? Karena dia nggak tahu jawaban yang presis yang benar itu apa, kecuali hanya Allah. Nah, sementara orang ekstrim itu kepedean tingkat dewa. Ya, kepedean dia. Makanya kata Gus Bah, orang ekstrim orang alim itu kadang orang yang nggak percaya diri. Kenapa? Karena banyak referensi. Mana dia? Nah, kebanyakan yang dibaca, akhirnya dia walau alam. Nah, masyarakat kota ini kadang minta yang jelas tak. Yang pasti yang mana kita disuruh nih, bingung kita nanti. Nah, makanya nanti perlu kita punya metode terutama bagi orang-orang awam bagaimana meringkas. Makanya dulu para ulama dulu setiap kitab-kitab yang bagus ya itu pasti ada mukhtasarnya. Lalu ada namanya hasyah, ada yang namanya nadhomah dan sebagainya. Itu untuk apa? Biar orang awam mudah memahami daripada agama, dan tradisinya harus kita kembangkan. Ya, jangan sampai kemudian kita kalah dengan kebusanan. Ya, kemudian banyak adik-adik kita di generasi milenium dan milenial yang akhirnya jatuh pilihannya kepada kelompok-kelompok tersebut. Ya, akhirnya mereka nggak pernah belajar naskah mansuh, tidak pernah tahu amanah khas dan sebagainya. Kemudian dia berfatwa, dan inilah bahaya. Bagaimana kemudian orang-orang ekstrim ini dalam memahami agama ini, dan itu sangat banyak sekali di kalangan perkotaan kita. Ya, beragama salah dalam mencari guru. Maka pastikan guru kita yang mencintai bangsa dan negara ini. Pastikan guru kita, ustadz kita, murabi kita adalah orang-orang yang mencintai agama ini, mencintai daripada kaum muslim. Makanya pernah ada ustadz mengatakan, kalau Anda keluar dari majelis taklim, lalu kemudian Anda merasa benci kepada orang-orang di luar kelompok Anda, maka tinggalin. Karena beragama ini menambah kita kebaikan, menambah manfaat bagi orang banyak, bukan kemudian menambah problem. Ya, kita lihat misalnya adik-adik kita kuliahkan di perkotaan besar. Memang mereka pintar-pintar Pak, pandai-pandai, ya, prestasi di akademik dan sebagainya. Karena mereka susah cari guru, akhirnya apa? Banting setir jadi ustadz atau ustadzah, mimpin majelis taklim, mengatakan ini boleh, ini tidak boleh, jadi ustadz dadakan. Lalu dia berfatwa. Fatwanya karena metode pembelajarannya adalah seperti brainwashing, doktrinisasi. Akhirnya dia terpaku pada satu dalil lalu menafikan dalil-dalil yang lain, padahal agama ini begitu luas.
ya banyak memberikan rukhsah dan kemudahan. Kemudian sementara dia mengambil yang sulit-sulit. Kata Rasulullah SAW mengatakan, Inna dina yusrul, la yushaddina ahadun illa ghalabahu. Tidaklah sekali-kalian yang bersikap-sikap ekstrim dalam beragama illa ghalabahu, kecuali dia akan dikalahkan. Maka jangan ekstrim. Jangan ekstrim. Kata Rasulullah, halakal mutanattil. Jangan ekstrim, kecuali kita akan binasa. Ya, dan betapa banyak ya orang yang beragama akhirnya binasa. Ya, mereka tidak mendapatkan dunianya, juga tidak mendapatkan akhirat. Dan itu disebutkan qul hal nunabbiukum alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna. Tapi dia menyangkanya telah berbuat sebaik-baiknya. Dia tertipu. Ya, dia juga ujub, punya perasaan sombong. Anda bisa lihat bagaimana para pelaku-pelaku terorisme hari ini dengan menembaki polisi, tentara. Ya, dianggap ini adalah ansor togut. Dalilnya pakai dalil inna fir'auna wa hamana wa junudahu kanu khati'in. Sesungguhnya Fir'aun, Haman dan bala tentaranya adalah orang-orang yang salah. Waladina kafaru yuqatiluna fi sabili tagut. Orang-orang kafir berjuang di jalan tagut. Ya, dia mengklaim dirinya sebagai Taifah Mansurah. Dia mengklaim dirinya sebagai Ashabu Royatis Sud, adalah panji-panjitan yang dijanjikan oleh Allah. Ya, khilafah kami adalah khilafah alamin haji kedua. Terus demikian. Ketika masyarakat mencibirnya, ya, tidak menyukainya, bahkan ada yang sampai mengusir bubaran pengajiannya, dia berdalil pada al-Islam ghaliban. Islam ketika muncul itu asik. Saya ulu ghaliban akan menjadi asik sebagaimana yang pertama. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang asik. Semakin mantap ya, bukannya evaluasi, ya, bukannya introspeksi, malah bangga. Inilah kebenaran apa yang dijanjikan oleh Nabi kita. Biarlah ya orang-orang seperti itu. Biarlah kami masuk surga sendirian. Makanya kemudian Pak, ada orang tobat dari paham Khawarij. Dan ini diceritakan oleh Imam Al-Bukhari ketika pergi haji, dia mengatakan, lihat orang-orang itu yang pada tawaf, semuanya fitnah. Kita doang yang masuk surga. Kita berdua gitu. Lalu temannya ini bilang, al-jannatu arduhas samawati wal ard. Ya kan? Ya, jadi surga yang luasnya langit dan bumi itu cuma buat kita berdua, kata dia gitu. Sepi dong. Sepi ya. Kalau begitu, dia muskil akhirnya dia. Surga yang luasnya seperti langit dan bumi cuma dipersatukan buat kita berdua. Kalau begitu, buat kamu saja deh. Akhirnya dia tobat. Kenapa? Karena kepedean tadi. Jangan sampai seperti itu dan kita tertipu. Dan demikianlah mereka ya selalu menggunakan ayat-ayat yang hitopnya buat orang-orang kafir lalu ditimpakan kepada kaum muslimin. Maka kata Ibnu Hajar al-Asqalani pertama kata adalah Fathul Bari, bahwa bahasanya mereka adalah haitsu intalaqa ila ayatan nazala fil kafirin wa ja'aluha fil muslimin. Dan Gus Bahas membahas masalah ini. Ya, sering menyebut ide ya, karena beliau ini ahli betul dalam masalah usul firqah, bacaannya luar biasa. Ya. Ayat-ayat yang hitopnya buat orang-orang kafir lalu di copy paste untuk menghukumi kaum muslimin. Ini kan curang namanya. Ya, dusta di atas nama Allah, pedean, suka mengklaim bahwa ini pendapat Allah dan Rasulnya, padahal Allah dan Rasulnya tidak mengatakan hal tersebut. Tapi diklaim. Ya, kelompok mereka suka menisbatkan adalah kelompok Islam. Siapa saja yang menyelisih mereka berarti telah menyelisih Islam. Barang siapa yang memerangi mereka berarti telah memerangi Islam. Lalu sejak kapan Allah dan Rasulnya ya menjelaskan menunjuk dia sebagai wakilnya? Kan nggak ada keterangan apa-apa. Ya, tetapi orang ini kepedean gitu. Nah makanya jangan sampai kemudian ya adik-adik di sini ya terus belajar ilmu, ya belajar ilmu alat, ya karena ilmu alat tersebut adalah jalan cara bagaimana kita memahami tentang fikih dalil dan fikih realitas, dan itu adalah ilmu alat. Ya, banyak teman-teman kenapa disebutkan Khawarij? Ya, kalau kita belajar fikih sekalipun, ya terpaku pada fikih dan kita tidak dikawal dengan namanya tasawuf, kita marai atos menjadi fasik.
tetapi kita hanya belajar tasawuf, tidak pernah belajar masalah fikih, ya, itu juga menyebabkan kita jadi jin. Mudah-mudahan ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita bisa ada dialog, diskusi dan pertanyaan. Insya Allah kalau bisa saya jawab. Kalau tidak ada, nanti lain waktu kita silaturahmi kita bisa. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.